Halo, selamat pagi teman-teman CDC yang ada di rumah. So, hari ini kita ada di tempat ini lagi. Dimanapun kita berada, kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan, mari sama-sama gue mau ajak kalian. Kita saat teduh sejenak. Mari kita tenang teduhkan hati kita. Let's worship God together. Mari menyembah Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Bapa. Engkau tetap menjaga, menyertai kami, memberikan kehidupan, kesempatan baru buat kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa bersekutu di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu Tuhan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Yesus, kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar setiap pujian kami izinkan kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh bersyukur kami Tuhan masih boleh punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu, punya kesempatan untuk menyembah Engkau. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami minta satu Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bisa mengubah setiap kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Engkau diam di hati kami Bapa. Biar hari ini benar-benar kami dapat dihibur, kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan.
Biar kami semua benar-benar mengerti apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hai semuanya. Seneng banget saya bisa sharing di sini. Walaupun kita jauh, mungkin jauh di mata tapi dekat di hati. Kita lagi ngalamin satu masa di mana mungkin buat tubuh kita, buat daging kita itu nggak enak. Di tengah virus corona, di tengah wabah kayak gini, mungkin bagi daging kita nggak enak. Mungkin kita nggak bisa kemana-mana. Ciri-ciri orang muda itu suka kemana-mana. Tapi kali ini kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa di rumah. Mungkin itu nggak enak buat kita. Nggak enak buat daging kita. Banyak yang takut sama virus ini. Banyak yang dalam tanda kutip parno lah sama virus ini. Tapi saya percaya satu hal. Saya sangat percaya satu hal. Roma 8 ayat 28 bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau ngomongin tentang segala hal, segala sesuatu, Allah bekerja 24 jam di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya wabah ini pun karena Allah lagi bekerja dalam hidup kita. Mungkin bagi daging kita nggak enak, tapi bagi iman kita itu vitamin. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi bukan ngomong tentang kalian ke gereja. Mengasihi nggak cukup kalau kalian ke gereja. Kalian mungkin ada yang ambil bagian dalam pelayanan. Nggak cukup. Mengasihi Tuhan nggak cukup dengan kalian kasih persembahan. Mengasihi Tuhan nggak cukup dengan kalian kasih perpuluhan. Mengasihi Tuhan itu berbicara ngomongin tentang kita yang berubah makin serupa dengan Kristus. Ingat, di setiap kasih selalu ada hubungan. Kalau kita ngomong kita mengasihi Dia, apakah kita punya hubungan dengan Dia? Apakah kita luangin waktu kita untuk saat teduh? Di tengah-tengah waktu kita yang longgar, yang lenggang, apakah kita tetap kasih waktu kita buat Tuhan untuk ketemu sama Dia setiap hari? Apakah kita masih punya waktu untuk kita belajar firman Tuhan? Kita nggak mungkin kenal kalau kita nggak tahu. Tahu beda sama kenal. Ayo kita cari tahu dulu tentang Tuhan lewat firman-Nya. Lewat kita baca Alkitab. Ayo kita bangun hubungan sama Dia setiap hari. Kita duduk di kaki Tuhan. Supaya kita bisa kenal. Dari tahu baru kenal. Setiap kata kasih selalu ada hubungan. Orang-orang yang punya hubungan sama Tuhan pasti tahu bahwa di tengah-tengah yang gak enak ini, tengah-tengah keadaan yang gak enak ini, itu baik buat iman kita. Banyak orang yang takut mati, teman-teman. Banyak orang yang takut meninggal. Padahal harus kalian tahu satu hal. Kematian adalah satu-satunya realita yang paling realistis di hidup ini. Yang bakal dialami setiap orang. Kematian adalah satu-satunya hal yang paling realistis. Siapapun, kematian gak kenal umur. Kematian gak kenal seberapa kaya engkau. Kematian gak kenal seberapa cantik dan ganteng engkau. Kematian gak kenal kamu punya teman berapa, kamu punya teman siapa. Kematian bisa ngerenggut siapapun. Saya bukan mau nakut-nakutin, tapi ini realita yang harus saya kabarkan.
Nggak harus ada corona. Kapanpun kita bisa meninggal. Yang Tuhan mau adalah kita semua serupa dengan Dia. Tuhan mau kita serupa dengan Dia. Itu kerinduan Dia, teman-teman. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Setiap orang yang percaya, bahasa aslinya pisteo. Bukan ngomong tentang kamu cuma ngomong percaya, iya aku percaya sama Tuhan, iya aku Kristen, enggak. Pisteo ngomongin tentang menyerahkan diri. Nyerahin diri bukan nyerahin 10 menit, 15 menit hidup kamu. Bukan nyerahin 1 jam, 2 jam hidup kamu setiap minggu di gereja. Tapi ngomongin tentang menyerahkan diri, itu menyerahkan segenap hidup. 24 jam hidup kamu setiap hari buat Tuhan. Apakah kamu percaya sama Dia 24 jam? Apakah kamu benar-benar tunduk sama otoritasnya? Apakah kamu benar-benar mau ikut rencananya? Orang-orang yang mau ikut rencana Tuhan, dia harus ninggalin semuanya. Dia harus ninggalin kedagingan dia. Dia harus matiin kedagingan dia, dia harus ninggalin dunianya untuk dia ikut Tuhan. Tuhan bilang kita gak bisa ngabdi sama 2 Tuhan. Kita harus pilih salah satu. There is no gray area. You either choose black or white. Kamu cuma bisa milih, kamu mau ikut Tuhan atau kamu gak mau ikut Tuhan. Kalau kamu setengah-setengah berarti kamu lagi bilang, aku gak ikut Tuhan. Mumpung kita masih muda teman-teman, mumpung kita masih muda, kita masih bisa berubah, ayo kita berubah. Ayo kita pakai momentum ini untuk kita makin serupa dengan Dia. Ayo kita bangun hubungan sama Dia. Ketika Tuhan bilang Dia mengasihi kita, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau kita bilang kita mengasihi Dia, apa yang kita korbankan? Apakah yakin kita mengasihi Dia? Apakah yakin kita sudah mengasihi Dia? Kalau belum, ayo hari ini kita mengasihi Dia. Kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan benar, ayo hari ini kita mulai untuk mengasihi Dia. Ayo kita rubah pikiran kita rubah perasaan kita serupa dengan Kristus. Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita gak bisa isi Tuhan kalau masih ada diri kita di dalam diri kita. Kalau masih ada keakuan di dalam diri kita, kita gak bisa isi Tuhan dengan penuh. Kalau kamu mau Tuhan masuk di dalam hidup kamu, kalau kamu ingin serupa dengan Kristus, kamu harus buang diri kamu. Bukan berarti kamu bunuh diri loh. Bukan berarti kamu pulang kamu bunuh diri, bukan. Tapi kamu bunuh keinginan kamu. Kamu bunuh perasaan kamu. Kamu bunuh kedagingan kamu. Kamu korbankan itu semua buat Tuhan. Biar Tuhan bisa masuk di dalam diri kamu. Itu baru orang yang mengasihi Dia. Kemarin-kemarin sebelum ada virus ini, sadar gak sadar teman-teman, dunia lagi ngajarin kita kalau kita gak butuh Tuhan. Sadar gak sadar, dunia lagi ngajarin kita. Dunia lagi pengaruhi kita kalau kita gak butuh Tuhan. Banyak anak muda yang lebih butuh pacarnya. Banyak anak muda yang lebih butuh temennya. Banyak anak muda yang lebih butuh casan malah. Banyak anak muda yang lebih butuh wifi. Kita sadar gak sadar kita lagi digiring ke satu masa di mana seakan-akan kita gak butuh Tuhan. Kita hidup 24 jam setiap hari. Seberapa waktu kamu kasih buat Tuhan? Bahkan di gereja pun, kita gak peduli akan Tuhan. Bahkan di gereja pun kadang-kadang kita suka main games. Bahkan di gereja pun kadang-kadang kita suka ngobrol pas lagi pembicara, lagi sharing. Sadarkah kita bahwa hari ini adalah momentum kita buat kita berubah? Selalu harus lihat baiknya itu dari versi Tuhan, teman-teman. Allah lagi bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kebaikan bukan di bumi ini,
Tuhan gak pernah janjiin hal-hal yang baik di bumi ini. Tuhan gak pernah janjiin bumi ini makin baik. Tuhan malah bilang bumi ini makin hancur, makin jahat. Baik bukan di bumi ini, teman-teman. Kadang-kadang kita suka lihat baiknya itu di versi kita. Kita suka makan Kentucky gitu. Makan ayam goreng itu enak buat kita, baik buat kita. Padahal itu gak baik buat diri kita. Tapi salad itu gak enak buat diri kita, tapi itu baik buat diri kita. Kadang-kadang kita gak ngerti tentang baik. Baik versi Tuhan itu ngomongin tentang kekekalan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, teman-teman, bukan yang di bumi. Bukan berarti kamu gak peduli sama apapun yang di bumi. Tubuh kita mungkin masih di bumi, tapi pikiran kita di surga. Baik versi Tuhan ngomongin tentang hal-hal yang kekal. Manusiawinya, kita selalu ngomongin hal-hal yang fana. Kita suka hal-hal yang fana, kita suka hal-hal yang duniawi. Tapi ketika Tuhan bilang dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dia lagi bekerja supaya kita bisa balik lagi ke dia. Tengah-tengah wabah kayak gini, yang mungkin gak enak buat kita, tapi itu baik buat iman kita. Tuhan baik, teman-teman. Tuhan baik. Tuhan sayang kita semua. Kalau hari ini kamu masih bisa dengar saya pun orang yang diubah sama Tuhan. Saya bukan orang baik. Saya orang yang diubah sama Tuhan. Mungkin belum sempurna, tapi saya ingin terus makin benar, terus makin benar. Saya ngajak kita semua, kalau saya bisa berubah, kalian semua pasti bisa berubah. Kalau kalian masih bisa nonton saya, kalian itu adalah orang-orang pilihan, teman-teman. Ingat, tetap kita bangun hubungan kita sama Tuhan setiap hari. Itu satu-satunya vitamin kita hidup. Satu-satunya pengharapan kita adalah ketika nanti kita mati, dan kematian itu satu hal yang pasti. Ketika kita mati, Tuhan jemput kita kembali dan dia bilang, ini anak aku. Jangan sampai kita sok kenal sama Tuhan. Jangan sampai kita sok benar, sok suci. Kita nganggap, oh kita udah benar. Jangan, tetap harus berubah. Saya keinget satu kejadian di Matius, bahwa ada nabi-nabi palsu yang bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan, aku udah bernubuat demi namamu, aku udah lakuin mukjizat, aku udah nyembuhin orang. Udah lakuin banyak hal-hal yang keren, yang spektakuler. Tapi Tuhan Yesus bilang, enyahlah, aku gak kenal kamu. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Jangan sampai one day kita sok kenal dan malah kita gak dikenal. Ayo kerjakan keselamatan kita setiap hari. Ayo kita bangun, kita pikirkan langit baru dan bumi yang baru. Itu satu-satunya pengharapan kita, teman-teman. Tuhan gak pernah janjiin hal-hal yang indah di bumi. Tuhan gak pernah janjiin hal yang indah di bumi. Saya berdoa buat kita semua, dimanapun kita berada. Biar kita semua benar-benar bisa berjuang melawan kedagingan kita, melawan keakuan kita. Untuk kita bisa serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus. Kita harus menyenangkan Dia setiap saat hidup kita. Kunci menyenangkan Dia cuma satu. Ketika kita punya kesempatan untuk buat dosa, tapi kita gak pakai kesempatannya itu. Ketika kita punya kesempatan untuk buat dosa, kita gak pakai kesempatan itu. Kita gak mau. Itulah saatnya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu sharing dari saya. Supaya kita benar-benar bisa dikuatkan, kita bisa dihibur.
pengharapan kita satu, langit baru dan bumi yang baru, dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan nanti. Itu aja. Thank you guys. I love you all. God bless. Kita nyanyi satu lagu kali ya, Alex. Dimanapun kalian berada, ayo kita ambil momentum ini teman-teman. Kita tinggalin HP kita sejenak kalau yang pakai laptop atau apa. Kita fokus sama Tuhan sebentar. Kita merem. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik di hidup kami. Tapi kami benar-benar ingin Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau pulihkan setiap kami. Kami rindu Engkau ubah setiap kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi kita katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan kami rindu Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar firman-Mu benar-benar melekat di hati kami. Dan kami benar-benar bertekad untuk melakukannya Tuhan. Kami mau tinggalkan segala sesuatu. Terima kasih buat keadaan yang gak enak mungkin buat daging kami, tapi ini vitamin buat iman kami. Kami mau belajar serupa dengan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bertekad Tuhan. Kami mau menghidupi Engkau di hidup kami. Ajar kami terus Tuhan. Terima kasih Engkau gak henti-hentinya tegur setiap kami. Terima kasih Engkau gak henti-hentinya Tuhan ada di samping kami. Terima kasih Bapa. Kami minta Engkau ajar kami Tuhan. Kalau perlu Engkau hajar setiap kami Tuhan, supaya kami bisa balik Tuhan kepada Engkau. Dan kami bisa menghidupi Engkau di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.